Lega. Tadi hari ini Ariko didampingi kedua orang tua sih ya. Panjangnya siapa? Bunda sama ayah. Bunda sama ayah. Kalau biasanya diantar sama siapa? Yang waktu penyisihan sama seminar diantar sama siapa? Soalnya ayah suruh bunda lagi sama tapi habis pulang. Oh, kemarin diantar sama Ustaz dan alhamdulillah hari ini diantar sama Bunda dengan ayah. Ya, kok yang perasaan senang? Nah, baiklah. Tadi sudah melaksanakan semua tantangan di babak final ini Ariko. Dan Ariko mau dengar komentar dari diri tidak? Mau. Dari siapa dulu? Ustazah Herlina. Ustazah Herlina. Kayaknya ada apa gitu kalau cewek ke Ustazah Herlina gitu ya. Kalau cowok banyak ke Ustazah gitu ya. Oke, langsung saja kita selanjutnya akan dengarkan komentar Dewan Juri kita. Langsung saja yang pertama kepada Kak Herlina Bisina, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ariko, sudah berapa juz hafalannya? 4 juz. Juz berapa saja? Juz 30, 29, juz 1, juz 2. Tadi dibacakan surah apa dan juz berapa? Al-Qalam, juz 29. Posisinya? Bawah. Bawah. Bagian kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Benar Pak Hasan? Oke. Untuk Arika alhamdulillah sudah 4 juz ya. Kalau ditambah 1 juz lagi udah boleh ikut Hafiz Indonesia. Ya, Semuanya masih ada waktu. Untuk Ariko, mungkin di awal tadi agak sedikit pemanasan ya. Pemanasan, jadi ada beberapa huruf-huruf yang kurang maksimal. Tapi setelahnya bagus. Yang pertama dimulai dari sholli fardhu. Huruf ro-nya tadi sedikit seperti kedengaran ada qalqalahnya. Padahal dia bukan bagian dari huruf qalqalah. Tadi Ariko bacanya seperti ini, sholli fardhu gitu nah. Sama kadang kebiasaannya anak-anak itu kebanyakan mayoritas di surah Al-Fatihah itu baru baca alhamdulillah aja sudah alham. Nah, padahal dia bukan masuk huruf qalqalah alham. Nah, kebanyakan begitu cara membacanya. Itu huruf ro-nya yang pertama. Yang kedua di doa iftitahnya bukratau, ro-nya tadi terbaca bukratau. Jadi harusnya dibaca tipis, harusnya dibaca tebal ro. Kemudian lafaz musyrikin juga di doa iftitah huruf shin-nya. Kemudian yang saya suka dari Anwah tadi bacaan ayat setelah surah Al-Fatihah di surah pertama adalah anhum syuraka, sempurna sekali panjangnya. Kadang yang baca bahkan remaja sekalipun masih ada yang baca syuraka gitu. Ya terserah lah gitu cara bacanya. Tapi bacaan Ariko disempurnakan gitu. Nah itu kelebihan dari Ariko sendiri dengan suara yang indah juga. Kemudian untuk Ariko hari ini penampilannya, kehusyuannya yang saya suka, khusyuknya, ketenangannya, suaranya juga lebih santai. Tapi mungkin di awal tadi yang saya bilang adalah hanya pemanasan, jadi di awal kayak kelihatan kurang semangat, tapi setelahnya terbantu. Maka ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan semangat dan tidak semangat, itu sangat berbeda. Kalau kita baca Quran yang tidak semangat, pasti ada huruf-huruf yang keliru. Sama dengan ketika kita baca Quran itu tidak moodnya itu hatinya dengan pikirannya nggak sinkron, sehingga yang seharusnya seringnya juz 30 itu lancar, tidak pernah salah, bisa salah. Nah itu seringnya begitu. Maka perlu juga hati dan pikirannya harus sesuai dan harus seimbang, sehingga bacaannya juga lebih sempurna dan lebih baik lagi. Ya mungkin itu saja dari komentar saya. Terima kasih Kak Herlina. Selanjutnya langsung ke Bang Salah.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana setelah tampil? Luar biasa ini ya. Mulai dari penampilan pertama hingga selesai salam dan sholat pun mulus saja itu. Masyarakat memang sudah diaturnya sendiri. Sekarang hari ini gimana pertamanya. Jadi tadi membaca surah apa? Hari kamu? Al-Qalam Al-Qalam ayat 31 sampai 42. iya benar. Al-Qalam itu golongan surah apa? Surah Makiyah. Oke. Sebenarnya saya tidak banyak ingin komentar pada Rifat karena sudah sangat bagus sekali. Jadi makanya ikut saya kira. Terima kasih. Tetap semangat pada Rifat dan terbaik insyaallah. Terima kasih Bang Salam. Selanjutnya terakhir Kak Raudatul Jannah. Ariko, masih semangat Ariko? Masih. Ya, Ariko hari ini luar biasa. Memang dari penyisihan semifinal bahkan sampai hari ini di babak final, Ariko masih dengan khas suaranya itu, yang tenang, halus dan bersih gitu. Tapi untuk final hari ini memang lebih berani ya daripada di semifinal, karena kakak masih ingat sekali Ariko tampil di semifinal seperti kurang semangat. Ariko tidak begitu berani mengangkat suara. Kak Rauda, mungkin hari ini karena ada bunda sama ayah ya. Luar biasa ngasih semangat yang luar biasa hari ini. Iya, hari ini tadi dari awal sampai akhir Ariko tetap tenang. Padahal kan lebih banyak baca hari ini ya daripada dari penyisihan dan semifinal. Tapi luar biasa semangatnya, tampil dengan cukup, sangat-sangat cukup lah untuk hari ini. Untuk Ariko dari kakak luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Rauda. Kita beri aplaus untuk 3 dewan juri kita pada hari ini. Dan juga kita beri aplaus yang meriah untuk Ariko Fatina Jasmine, peserta kita yang terakhir. Oke Ariko, nanti akan kita umumkan sebentar lagi siapakah akan menjadi pemenangnya. Dan tentunya siapapun yang menang pada hari ini, dan sesungguhnya kalian berenam adalah sudah menjadi pemenang. Karena kita hadir ini hanya memilih terbaik dari yang terbaik ya. Oke, terima kasih Ariko. Silakan kembali ke tempat semua. Pemirsa dan juga Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini, ke-6 peserta kita pada babak final hari ini sudah seluruhnya kita tampilkan dan sudah menampilkan penampilan yang luar biasa. Dan akhirnya nanti kita akan sesaat lagi akan kita umumkan siapakah dari 6 peserta yang akan meraih juara 1, 2, 3 dan seterusnya mendapat gelar Hafiz Cilik TV Pengakuan tahun 2023. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Siapakah dari 6 peserta yang akan meraih juara 1, 2, 3? Baiklah pemirsa dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kembali di acara Hafiz Cilik TV Pengakuan tahun 2023. Peserta Hafiz Cilik TV Pengakuan tahun 2023, Generasi Qurani. Dan tentunya acara ini dipersembahkan oleh Hotel Arya dan didukung oleh Seruni Jiwa, Kedai Hamsan, Arkom Store, Tunggal Pet Shop, dan Eka Tupperware. Serta terima kasih kepada penonton kita ada Valen Butik, Haris Mulia Ghost House, Muslim Photocopy, dan juga Brunei Resto. Baiklah, sesaat lagi kita akan umumkan siapakah yang akan menjadi juara Hafiz Cilik TV Pengakuan tahun 2023. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu motivasi-motivasi yang akan disampaikan oleh salah satu inspirator kita semua dan juga motivator kita semua, yaitu adalah Azza Al-Hafiz, pemenang juara 2 Hafiz Indonesia tahun 2014. Kepada Azza, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sudah tampil semuanya, sudah muka-muka fresh, bukan muka-muka tekanan batin. Tidak ada TV lagi. Oke. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat atas Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, di sini Bang Azza disuruh ngasih motivasi. Sebenarnya Bang Azza tidak tahu pengen ngomong apa. Ya mungkin Bang Azza sedikit mau sharing aja lah. Cerita-cerita baik. Gak usah banyak-banyak ngomong. Kita cerita-cerita aja. Jadi mungkin banyak yang nanya, Bang Azza nih macam mana bisa masuk habis Indonesia? Macam mana Bang? Tutor Bang gitu kan? Tutorial Bang. Nah, macam mana Bang cara masuk habis Indonesia? Jadi ceritanya itu, Bang Azza tuh dulu waktu kecil, waktu umur 6 tahun, tahun 2013. Tahun 2013 itu acara Hafiz Indonesia yang pertama kali. Jadi ceritanya Bang Azza tuh nonton gitu acara Hafiz Indonesia 2013 itu. Bang Azza nonton, waktu itu Bang Azza belum sama sekali punya hafalan. Hafalannya ada sih, tadi cuma surat-surat pendek paling 3 kul, kuliah kafirun, Anas dan kawan-kawan. Ya, cuman itu. Belum pernah terpikir, wih, aku nak hafal Quran lah, aku nak hafal 30 juz. Belum pernah. Ya karena waktu itu belum terpikir juga buat pengen hafal Quran. Akhirnya singkat cerita, jadi waktu siang hari waktu itu kan. Hafiz Indonesia kan tayangnya siang. Setiap jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Nah, akhirnya Bang Azza nonton lah acara Hafiz Indonesia. Bang Azza nonton yang tahun 2013 tuh nengok, wih pesertanya kecil-kecil, pesertanya masih bocil-bocil. Aku pun juga masih bocil. Iya. Karena masih umur 7 tahun waktu itu, masih kelas 1 SD. Di sini ada nggak yang umur 7 tahun? Ada nggak di sini? Patan kelas 11. Ini siapa nih? Siapa namanya? Zikri kelas berapa Zikri? Kelas 3. Nah, Bang Azza waktu itu umurnya masih 7 tahun. Ya mau naik kelas 2 lah, kelas 1 ke kelas 2. Jadi Bang Azza nonton acara Hafiz Indonesia 2013. Di situ Bang Azza lihat, wah, ada anak-anak, ada bocil-bocil yang bisa dia ngafal Quran, yang bisa dia baca Quran tuh tanpa nengok. Sedangkan Bang Azza waktu umur segitu belum sama sekali lancar baca Quran. Memang belum sama sekali belum lancar. Masih tersendat saja lah. Kalau kata orang tua tuh hajinya terabas 7, maju terus gitu. Nah, tidak ada. Akhirnya Bang Azza pun dari nonton Hafiz Indonesia 2013 tuh mulainya Bang Azza agak tidak cair. Ini katanya acara lomba anak-anak menghafal Quran. Ya betul nih, menghafal Quran nih. Macam iya. Aku kayak cuma hafal 4 kul, ya kan? Ya aku, ya kan? Ya emang kan mungkin tidak nengok juga. Mungkin ya di luar sana masih banyak lah anak-anak yang terbaik. Dia mikirnya sih gitu kan awalnya. Kok bisa nih anak-anak menghafal Quran? Akhirnya memang benar gitu. Pas di Loto tuh ada peserta namanya Muhtadi Ahmad, biasanya dipanggil Adi. Adi ini umurnya 3 tahun. Pas nonton, pas pertama kali kan dia masuk panggung tuh, dia masuk panggung. Dia nonton dari TV. Oh, bocilnya nih, aku seumuran di bawah Adi. Paling hafalannya ya paling 3 kul, paling bisa lah nih kalau aku itu. Ini lomba-lomba EPD cuma kan, sangkanya kan gitu. Ternyata pas ditanya Kak Irfan Hakim, Adi hafalannya sudah berapa juz? Sudah 1 juz Kak. Wih, 1 juz betul nih kan lagi nonton nih. Hafalannya 1 juz.
masa anak kecil hafal 7 juz? Tidak mungkin lah gitu kan, masih tidak saya nih, Bang Azhar masih tidak saya nih, tapi dia nih 1 juz nih. Oke lah, akhirnya waktu itu Adi itu disuruh baca surat At-Takwir. Waktu itu dia cari huruf R, jadi dibilangnya, Adi mau baca surat apa Adi? Surat At-Takwir. At-Takwir. Kata Bang Azhar kan juga nonton, ngomong gitu kan, cerdik gitu kan. Emang bisa nih, kalau segitu gitu. Akhirnya Bang Azhar pun kayak ya nonton lagi, kita terus nonton, tetap stay nonton. Adi ini macam mana lah baca Quran. Akhirnya Adi pun tampil mulai dari Auzubillah sampai selesai Sadaqallahul Azim, membaca surat At-Takwir sama sekali tidak ada salah, lancar hafalan Qurannya. Bang Azhar langsung lanjut, wih, hebat betul gak nih, gitu. Mantap gitu. Kalau budak juga bisa, apalagi aku, wih, berarti betul-betul nih budaknya emang banyak hafal Quran, hafalan Qurannya udah banyak. Habis itu dia ikut lomba bahasa Indonesia nih. Wah, kalau gitu ada cara yang mudah rupanya nak masuk TV. Oh, oke. Akhirnya Bang Azhar bilang ke Umi, nih, Bang Azhar tadi nengok di TV itu ada budak-budak tampil. Budaknya kecil-kecil, masih bocil, masih ya ngomongnya masih pela-pela gitu. Tapi bisa baca Quran lancar, hafalannya lancar gitu. Wah. Jadi nih tahun depan tengoklah ada muka aku nongol di situ tuh. Wah. Jadi dah mindset pertama kali pengen hafal Quran tuh ya adik-adik. Abang aja nih pengen hafal Quran, tuh pengen masuk TV. Motivasi hafal Quran itu pengen masuk TV. Nah, jadi ya karena alhamdulillah waktu itu Bang aja semangat itu hafal Quran dan Umi Abi juga support, dukung sepenuhnya. Meskipun waktu itu Bang Azhar belum lancar baca Quran, tapi untuk baca Quran kita belajar pelan-pelan, dilancarkan baca Qurannya. Dan untuk menghafalnya kalau awal-awal itu Bang Azhar tuh ditalakti, didiktein kalau bahasanya itu. Jadi Bang Azhar biasa hafalnya sama Abi. Abi baca dulu ayatnya, habis itu baru Bang Azhar ikutin. Itu terus sampai hafal 1 juz. Karena belum lancar baca Quran. Akhirnya dengan semangatnya Abi, selalu dimotivasi Abi, selalu dimarah-marah sama Abi. Akhirnya alhamdulillah setelah 6 bulan dari acara Hafiz Indonesia kan bulan Juli tuh, Ramadan waktu itu bulan Juli. Bulan Desember, bulan Desember tuh alhamdulillah Bang Azhar sudah hafal 1 juz. Juz berapa? Juz 30. Alhamdulillah. Jadi waktu itu juga sering buka-buka RCTI juga. Ini nunggu nih, ada dari pendaftaran Hafiz Indonesia lagi nih. Kalau ada, daftarlah langsung nih. Ada peluang masuk TV nih. Oke, kita cari-cari gitu kan. Oke. Akhirnya Bang Azhar pun ya selalu lah nengok-nengok TV gitu. Ada dari iklan ini. Yang pertama iklan marjan. Bukan iklan marjan. Selain lagi iklan sungai kau bukan pula. Nah nih pendaftaran Hafiz Indonesia 2014. Deng 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 deng. Wah, nah, wih, nih langsung nih. Nih ada pendaftaran acara Hafiz Indonesia nih, lomba Hafiz Indonesia. Daftar nih, masuk daftar nih, iya. Nah, daftar nih, oke. Akhirnya Umi sama Abi pun awalnya ya betul, dan ini baru hafal sejus. Karena emang waktu itu syarat masuk Hafiz Indonesia masih sejus, belum kayak sekarang 5 juz. Jadi masih easy lah untuk bisa keterimanya, masih mudah. Jadi ya akhirnya Umi Abi daftarkan lah. Waktu itu ambil formulir dari online, dari internet, habis itu ngirim video. Formulirnya diisi, sekalian ngirim video. Dan yang ngirim formulir sama video ini itu dari seluruh anak-anak Indonesia. Mungkin totalnya ada ratusan bahkan ribuan orang anak-anak yang ngirim seleksi pertamanya. Jadi seleksi pertama masuk Hafiz Indonesia itu lewat video dulu, ngirim formulir sama ngirim video ngaji anaknya. Setelah itu tak lama
berapa bulan itu, mungkin 2 bulan atau 1 bulan, itu tiba-tiba siang-siang hari Umi itu ditelepon dengan nomor tak dikenal. Assalamualaikum Bu, ini dengan walinya Ahmad Hadi Ismail Sapuan, Azhar. Ya benar, Azhar. Oh selamat anak ibu masuk audisi peserta Hafiz Indonesia 2014. Umi, kata Umi, ini penipuan nih. Saya yakin. Ya ini nomor gak dikenal, tiba-tiba nelpon gitu kan. Nah, ini kayaknya penipuan, nggak mungkin lah. Ini anak saya ini baru selesai hafal sejuz loh Pak. Masa langsung masuk gitu? Kayak masih gak yakin gitu kan. Akhirnya kata bapaknya, oh mana anaknya Bu sini, mau tak saya tes sama ayat. Akhirnya telepon pun dikasih ke Azhar. Terus bapak yang nelpon ini langsung ngetes sama ayat gitu. Nah barulah Umi percaya. Itu ternyata yang nelpon itu kru dari Hafiz Indonesia 2014. Alhamdulillah gitu kan. Tapi masih baru masuk audisi. Yang ikut audisi itu ada 72 peserta dari seluruh Indonesia. Jadi kan ada yang ngirim video ratusan orang bahkan ribuan anak-anak yang ikut audisi Jakarta, belum masuk TV, masih diseleksi lagi. Itu waktu itu tempatnya di Masjid Atin di Taman Mini Jakarta. Di situ barulah ketemu anak-anak seluruh Indonesia. Ada ketemu namanya Musa dari Bangka, ada yang namanya Rashid, Syekh Rashid yang bisa nirukan 15 suara imam besar gitu kan, suara yang merdu. Jadi rasanya tuh kayak insecure gitu. Hebat-hebat orang-orang di sini nih gitu. Kayak wah, masya Allah lah orang-orang yang peserta yang lain di sini gitu. Jadi ya meskipun gitu tetap kata Abi tetap belajar hasilkan tampil yang terbaik gitu. Tampil yang terbaik, tunjukkan potensi ataupun kemampuan yang paling baik yang kamu miliki. Meskipun baru hafal sejuz gitu. Tetap percaya diri, tetap pede kata-kata. Akhirnya singkat cerita setelah audisi balik lagi ke Tunggal sekitar setengah bulanan. Ada telepon tak dikenal lagi. Assalamualaikum. Ini dengan walinya Ahmad Hadi Sapuan. Nah kali ini langsung percaya nih. Ya ini dengan uminya Azhar. Oh selamat Bu, anak ibu masuk dalam acara Hafiz Indonesia 2014. Nah yang ini betul-betulan di TV. Ya, jadi kan yang tadi 72 peserta yang ikut audisi. Yang ikut masuk TV-nya itu ada 32. Ada 32 anak dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, setelah ditelepon tuh akhirnya seminggu atau 2 minggu berikutnya langsung pergi ke Jakarta. Semua tiket pesawat, hotel itu masuk karantina peserta selama di Hafiz Indonesia itu di hotel gitu. Semuanya dari tanggung semuanya oleh orang SCTI. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah gak nyangka juga yang pertama kok bisa masuk Hafiz Indonesia. Ini hoki ya kalau bahasa Arab dikatakan. Ini hoki atau kebetulan deh ini. Nah, aduh gitu kan. Tapi kata Abi tetap harus percaya diri bisa. Pede. Oke, siap. Akhirnya Bang Azhar pun masuklah lombanya Hafiz Indonesia yang kebetulan yang memang syuting di SCTI. Pas pertama itu masuk babak pertama itu masih babak perkenalan, masih santai-santai. Tapi begitu besoknya habis babak perkenalan langsung babak eliminasi, langsung babak pulang. Bayangin lah, baru berapa hari di Jakarta, baru lomba, masa langsung harus pulang gitu kan. Tapi saking cemasnya tuh, kalau saking cemasnya itu ada Umi, Abi, yang Nabi tuh tidak pernah baju pakaian itu dikeluarkan ke lemari kamar karena bawa tuh kalau pulang nanti gimana gitu kan. Gitu masih Bismillah lah gitu kan, terus gitu. Akhirnya babak pertama tuh izalah awal nih babaknya itu disuruh battle namanya. Battle tuh ada 2 anak nanti baca ayat sambung-sambungan berdua gitu. Akhirnya itu babak pertama tuh langsung ada babak eliminasinya. Ada orang yang gugur, sekali gugur tidak tanggung 2 orang langsung sekali gugur. Nah, jadi kalau baru mulai gitu kan Jadi
Alhamdulillah ternyata pas hari pertama lancar, alhamdulillah lolos. Itu nama babak pertamanya itu izalah awal. Babak keduanya namanya izalah akhir. Izalah akhir ini sebelum yang masuk lomba musabaqah, babak musabaqah, babak yang akhir-akhir itulah. Babak yang penyisihan lah kalau bahasa lomba itu. Nah, di babak izalah akhir ini yang dieliminasi tambah banyak lagi. Ada 3 orang yang dieliminasi dalam setiap grup. Ada 3 grup dibaginya waktu itu. Jadi masing-masing grup tuh mengeluarkan 3 orang. Bawa gugurnya itu ada 3 orang. Nah, aku udah cemas gitu kan. Ya ke bawah gitu. Alhamdulillahnya dari izalah akhir jika cerita lolos juga masih alhamdulillah Allah takdirkan masuk ke babak 10 besar yang namanya babak musabaqah, babak penyisihannya. Nah, 10 besar ini tinggal tersisa peserta-peserta yang wah masya Allah, ada yang namanya Musa tadi masih 5 tahun waktu itu sudah hafal 30 juz. Bang Aja umur 6 tahun waktu itu, umur 7 tahun, umur 6 sampai 7 tahun lah masih hafal sejuz. Musa umur 5 tahun hafal 30 juz. Nah, jadi ya alhamdulillah Bang Aza tetap disupport sama Umi Abi. Tetap Umi Abi selalu dukung dan ustaz-ustaz di sana, ustaz-ustaz di karantina itu terus memperbaiki lah gitu. Misalnya habis tampil itu dievaluasi lagi, ini kurangnya anak gimana, nanti kedepannya lebih bagusnya gimana, itu udah selalu digituin, selalu diberi semangat. Dan salah satu yang bikin Azza semangat waktu itu Bapak Hafiz Indonesia itu ada quotes dari salah satu ustazah di karantina. Itu katanya kalau kita pengen hafal Quran itu bukan karena ingin mendapatkan juara, bukan pengen dapat piala Tupperware lagi dah. Kita juara, itu kita ngaji, kita ngapal Quran, itu semata-mata mengharap ridha Allah agar kita bisa juara di hadapan Allah. Itu yang paling wah betul juga nih. Kalau kita cuma mengharapkan piala cuma di dunia. Piala ini sementara, tidak sampai mati. Tidak ada orang juara habis itu mati bawa piala ke kuburan, tidak ada. Jadi ya Al-Quran ini ternyata sebagai bekal yang ada sadari waktu itu tuh. Akhirnya dari babak 10 besar kan tadi balik lagi 10 besar alhamdulillah ada masuk 10 besar. Akhirnya terus disaring-saring terus, ada babak eliminasi terus, eliminasi setiap harinya 1, 2, 3 anak dan sudah signifikan tetap masuklah babak ke 3 besar. Nah, ini babak finalnya. Ini sudah akbar kalau bahasanya. Gak nyangka juga karena ada peserta yang masuk di sudah akbar kan ada 3 orang. Yang 3 orang ini salah satunya ada yang dia sempat keluar, habis itu masuk lagi. Nah, tapi Bang Aja sama Musa itu alhamdulillah terus aja dari awal, tidak pernah balik alhamdulillah. Terus itu, tidak bukan yang kalau bahas itu dapat tiket syafaat kalau ini. Tiket syafaat yang awalnya peserta sudah dieliminasi balik lagi jadi peserta. Alhamdulillah dari awal itu Bang Aza sama Musa lah yang full setahun ada di situ, tidak ada keluar. Alhamdulillah sekarang kita masuk final dan di final itulah baru tantangan-tantangan yang paling susah pertama, paling susah, paling sulit itu dikeluarkan semua. Imam sama tadi, ini kayaknya yang tantangan imam ini terinspirasi dari Hafiz Indonesia juga nih. Hafiz Indonesia 2014 atau ya emang Hafiz Indonesia setiap final itu mesti babaknya imam. Imam sama kalau Bang Anja waktu itu finalnya 2 hari. Hari pertama cuma untuk nambah poin, hari kedua penentuan juara 1, juara 2, juara 3. Kalau pengen lihat di YouTube tuh masih banyak lah. Kalau mau nengok lomba Bang Aja macam mana, Bang Aja ditangis-tangisin di hakim macam mana, Bang Aja di komen sama Syekh Ali Jaber macam mana. Sana yang paling killer tuh jurinya tuh yang paling paling seram lah kalau itu komentarnya dari Syekh Ali Jaber. Tapi Syekh Ali Jaber ini walaupun ya komentarnya kritikannya banyak, tetap beliau tuh penyayang gitu sama anak-anak, ya lembut gitu sama anak-anak tuh. Kita doakan almarhum Syekh Jaber, mudah-mudahan Allah berikan surga Firdaus yang paling tinggi di sisi Allah. Amin.
juga yang jurinya namanya Abi Amir Faisal Fahad. Kalau Abi Amir ini dia semangat, bawaannya tuh motivasi terus, jadi membuat peserta ataupun penonton tuh wah terkagum-kagum. Bahkan kan biasanya Abi Amir itu kan ahlinya pakar tafsir, jadi dia tafsir, dia tahu arti kandungan ayat Al-Quran itu nanti dijelaskan apa dengan kata-kata dia lah motivasi. Jadi Abi Amir ini tipe juri yang membangkitkan semangat. Sama zaman dulu, sama zamannya Bang Azza itu masih zamannya Ustazah Lulu Susanti. Ustazah Lulu ini dia pakai boneka, yang ada boneka namanya Ina. Ya, tapi soalnya dari Kak Lulu gitu kan. Gitu. Nah kalau Kak Lulu ini spesialis psikologi. Misalnya anaknya tampil kurang lancar atau nggak pede, nggak keluar lah gitu performanya pas tampil gitu kan. Itu Kak Lulu ini jadi yang penyemangatnya gitu. Jadi motivasinya gitu. Jadi juri-juri di sana itu ternyata juga saling melengkapi gitu. Gak cuma sekedar kritik, juga dinasehati, juga dimotivasi. Dan akhirnya singkat cerita di wisuda akbar tadi pas babak penentuan itu Bang Azza mikir ini paling juara 3 lah gitu. Juara 3 ya alhamdulillah gitu kan, masih dapat pakai umroh juga gitu kan. Akhirnya pas babak, kalau lihat itu tuh masih ada tuh videonya. Akhirnya diumumkan lah juara 3 dulu. Ada yang apa itu musim menegangkan gitu. Juara 3 jatuh kepada Bang Azza dan mati. Juara 3 jatuh kepada Fuadi. Oh, Fuadi yang peserta yang satu lagi kan ada Musa, Azza, Fuadi. Nah, Fuadi dari Bima ITB. Nah, akhirnya yang berikutnya kita sebutkan juara pertama Hafiz Indonesia 2014 adalah mesti itu masih terus putar loh. Masih kuat. Itu kalau di video tuh Bang Azza tuh sama apa di syuting paling di shoot soalnya game kepala kan aku. Akhirnya juara 1 sebagaimana yang sudah pada tahu ya Musa juara 1 dan Azza alhamdulillah dapat juara 2. Tak cuma di situ, ternyata kejutan di wisuda akbar tuh ternyata tidak cuma dikasih 3 paket umroh. Ternyata di situ tuh juga hadir duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Itu datang ke acara Hafiz Indonesia. Dan setiap 3 anak yang masuk final tadi, Musa, Bang Azza, Fuadi, itu alhamdulillah dikasih 3 paket haji untuk Azza kedua orang tuanya, Musa kedua orang tuanya, dan Fuadi kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Tapi karena waktu itu zaman virus Ebola sama MERS atau yang virus lah, ada virus di Mekah itu, jadi Bang Azza dan anak-anaknya tidak ikut, tapi Umi Abi ikut. Jadi alhamdulillah di umur segitu Bang Azza sudah bisa mengajikan Umi dan Abi. Jadi Bang Azza cuma sama yang 2 yang lainnya cuma ikut umroh dengan peserta lainnya. Alhamdulillah. Ya dari cerita ini Bang Azza tuh kayak ya alhamdulillah gitu, kayak dengan Quran ini kita gak dapat dengan Quran ini kita dapat sesuatu yang gak kita sangka-sangka. Dengan Quran ini kayak dunia tuh yang datang kepada kita. Dunia bukan kita yang hampiri dunia, tapi dunia seisinya kayak memberi support, memberi segalanya kepada kita. Jadi pesan Bang Azza buat adik-adik itu tetap semangat, jangan menyerah gitu. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Misalnya masih juara di Hafiz Cilik TV Pengabuan, masih ada tantangan-tantangan selanjutnya, mungkin Hafiz Indonesia atau bahkan internasional gitu. Jangan pernah
berdiam di tempat bahasanya. Jangan pernah cuman itu aja, tidak pernah berkembang gitu. Jadi adik-adik semua harus bisa berkembang. Jadi sama kesannya harus tetap juga istiqomah. Yang pertama juga harus perbaiki niatnya dalam menghafal Al-Quran. Mungkin kita pas lomba nih bertujuan menghafal Quran tuh ya agar mendapatkan gelar juara 1, juara 2, juara 3. Tapi ketika kita lomba itu seharusnya itu hanya dianggap sebagai penyemangat ya, bukan tujuan hidup. Karena lomba itu hanya sekedar penyemangat ataupun hiburan gitu misalnya, agar kita lebih semangat, sekaligus sebagai tempat kita membandingkan diri kita dengan peserta-peserta yang lain. Oh, masih ada yang lebih bagus dari aku. Oh, masih ada yang lebih bagus bacaannya. Oh, masih ada bacaannya, masih ada hafalannya yang lebih banyak dari aku. Jadi lomba itu adalah tempat buat kita banding-bandingkan diri kita. Tapi bukan berarti kita sombong untuk bandingkan diri, tapi untuk mengambil apa yang lebih baik, apa baiknya untuk kita ke depannya. Jadi yang pertama-tama juga biar Al-Quran yang dihafal berkah, semata-mata kita niatkan menghafal Quran, beribadah ataupun ibadah lainnya lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekedar itu di dalam hadis itu Nabi sebutkan bahwa ada 3 orang pertama yang masuk neraka. Bertanyalah para sahabat, mesti orang-orang yang berzina ataupun orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar nih gitu. Kata Nabi, oh bukan. Salah satu yang masuk neraka pertama kata Nabi itu adalah qari'ul Quran, orang yang baca Quran. Nah, apa pula bisa baca Quran masuk neraka pertama kali? Kok bisa gitu? Akhirnya di dalam hadis itu Nabi ceritakan. Jadi dikatakan seorang qari tadi, orang yang membaca Quran tadi, dia ini terkenal, dia ini qari, suka baca Quran di mana-mana, baca Qurannya bagus, hafalannya banyak, hafiz Quran bahkan gitu. Ini ditanyakan kepada Allah. Oke, hai fulan, kamu menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari, siang dan malam. Kamu lakukan ini semua apakah karena aku? Kata Allah. Akhirnya qari tadi itu jawab, benar ya Allah, aku semata-mata menghafal Quran, aku baca Quran, itu semata-mata mengharap ridho Engkau ya Allah. Tidak ada nak harapkan orang-orang lain, tidak ada. Kata Allah, karena Allah Maha Tahu, Allah bilang, kadzabta, kamu dusta, bual gitu. Kamu bohong. Kamu hafal Quran, kamu belajar Al-Quran, belajar sampai punya banyak irama, belajar sampai bacaan-bacaan Quran kau tuh bagus karena pengen dipuji sama orang, karena pengen cuma mendapatkan gelar berbagai kejuaraan, tapi tak mau mengharap semata-mata ridho karena aku. Dengan perilaku, dengan perbuatan seperti ini, maka silahkan kata Allah, engkau aku masukkan ke neraka yang pertama kali. Itu ngerinya. Kita sebagai penghafal Al-Quran ternyata tanggung jawab itu berat. Tanggung jawab kita tidak sekedar untuk mempertahankan menghafal Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita, tapi juga harus kita pertahankan niat kita. Niat kita sedikit aja lenceng, sedikit aja berubah, harus kita segera untuk berubah karena Allah lagi. Karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin mengharap pujian dari orang lain, bukan. Jadi mudah-mudahan dengan Al-Quran yang dihafal ini Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita mahkota, kepada orang-orang tua kita mahkota cahaya di surga nanti, dan semoga dengan hafalan Al-Quran ini kita bisa membacanya di hadapan Allah kelak hingga mencapai surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haqq, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Unfur ma qala wa la tanfur ma qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa tadi penampilan dari Azza Al-Hafiz ya, juara 2 Hafiz Indonesia tahun 2014. Dan juga dulu kita sering lihat Azza kalau tidak salah sebagai buat video azan ya sama Musa dan Syahria baru nggak salah ada tayang tadi kalau tidak salah. Iya, luar biasa dan akan menjadi motivasi kita bersama. Baiklah pemirsa dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kita tiba kepada saat-saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman juara Hafiz Cilik Tim Pelabuhan tahun 2023.